Bersama-sama, 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Kita tetap berdiri bersama. Kita buka Alkitab kita. Ya, kita membuka dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 48, atau kita mulai baca saja. Markus pasal yang ke-6, kita mulai baca ayat 45 sampai 52. Kalau sudah menemukan, kita ucapkan secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mengayuh karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka sudah melihat dia, mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa waktu itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap bangkit. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya. Tema kita dalam pantauan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita ini dalam pantauannya Tuhan. Haleluya. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal berlawanan dengan arah kapal, sehingga kapal itu tidak dapat maju. Angin sakal itu tidak hanya menghantam layar dari kapal, tapi juga menghantam lambung dari kapal itu. Bahkan angin sakal membuat jadi ombak tinggi, karena angin sakal ini menghantam juga air itu, sehingga membuat gelombang yang tinggi dan perahu murid-murid pun kemasukan apa? Air. Dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, angin sakal seringkali menjadi penghambat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami kemajuan. Ada angin sakal yang menghadap perjalanan hidup kita. Angin sakal menjadi penghambat untuk kita maju. Makanya tadi kita baca, murid-murid itu betapa payahnya mereka mendayung kapal mereka dan kapalnya tidak maju-maju. Kenapa tidak maju-maju? Karena apa? Ada angin sakal yang menghantam perahu itu. Bahkan nyaris mereka tenggelam. Saudara lihat ini, gambar ini. Jadi bukan hanya menghantam layar, menghantam lambung kapal dan terjadi gelombang yang tinggi masuk ke dalam kapalnya murid-murid. Kalau kapal murid-murid dipenuhi air, ya tenggelamlah mereka. Dan kejadian itu kira-kira jam berapa? Waduh, di tengah laut, di tengah danau gitu ya, yang luas. Apa mereka tidak takut? Secara manusia takut enggak? Pasti takut Bapak Ibu. Ya, siapa mereka? Mereka murid-murid Tuhan. Mereka juga muridnya, rasulnya Tuhan, tapi mereka juga punya rasa apa? Rasa takut. Dia
dia juga takut. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, yang menarik bagi kita, angin sakal menjadi ujian, angin sakal menjadi tantangan dalam kehidupan kita semua. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Tuhan bisa nggak supaya jangan terjadi angin sakal dalam perjalanan murid-murid? Bisa nggak? Bisa. Semua alam semesta ini itu dalam kendalinya Tuhan. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengendalikan semua alam semesta ini, termasuk planet-planet itu dalam kendalinya Tuhan, saudara. Sehingga tidak ada satupun planet yang bertabrakan. Bisa Tuhan supaya Tuhan tidak mendatangkan angin sakal itu, atau murid-murid tidak mengalami angin sakal. Tapi saudara, angin sakal menjadi ujian. Angin sakal menjadi tantangan dalam hidup kita semua. Dan Tuhan seringkali mengizinkan angin sakal menerpa kehidupan saudara dan saya. Dia membiarkan angin sakal itu menerpa. Bapak Ibu tadi bersaksi, bercerita, wah sepanjang tahun ini saya mengalami banyak kesulitan. Saya tidak melihat mungkin pertolongan Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Tuhan izinkan ada angin sakal menghantam perjalanan hidup kita. Dan sehingga kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, manakah yang Bapak Ibu pilih? Perjalanan hidup kita tanpa angin sakal, atau perjalanan hidup kita diterpa angin sakal? Bapak Ibu pilih yang mana? Perjalanan hidup kita tanpa angin sakal, atau perjalanan hidup kita diterpa angin sakal? Kira-kira kita mau milih yang mana? Ada angin sakal atau tidak ada angin sakal? Angin sakal bisa menenggelamkan perahu ini. Atau murid-murid tanpa angin sakal, mereka tidak perlu ketakutan berteriak, tidak perlu berupaya menyelamatkan diri karena tidak ada angin sakal. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita disuruh pilih, mana yang kita pilih? Perjalanan hidup kita tanpa angin sakal, atau perjalanan hidup kita diterpa angin sakal? Mana Bapak Ibu? Pilih mana? Bersama angin sakal atau tanpa angin sakal? Halo? Bapak Ibu pilih mana? Tanpa angin sakal atau angin sakal menerpa hidup kita? Kalau manusiawi kita memilih, pasti kita bilang gini, semua orang kepingin perjalanannya kalau bisa mulus, benar nggak? Siapa sih single? Siapa yang mau? Siapa yang ingin mengalami banyak terpaan, banyak problema? Ada badai dalam rumah tangga, ada badai dalam usaha, ada badai dalam pekerjaan, badai dalam keluarga anak-anak kita, badai tidak henti-hentinya. Siapa yang mau? Tapi hebatnya Tuhan biarkan angin sakal itu. Ya, Tuhan membiarkan, dan saya percaya Tuhan tahu sebentar ada angin sakal menerpa apa? Perahu murid-murid. Saya yakin Tuhan tahu. Tema kita dalam pantauan apa? Dalam pantauan Tuhan. Dia ngerti bahwa perjalanan murid-murid ini tidak akan mengalami perjalanan yang mulus. Ada angin sakal menghadang di depan mereka. Bapak Ibu perhatikan, kehidupan kerohanian kita itu dihadang. Ada musuh yang menghadang. Iblis adalah musuh yang menghadang perjalanan rohani saudara. Tetapi ujiannya lain, bisa badai seperti ini. Bisa. Dan ini tantangan. Bagaimana kita melewati? Bagaimana kita menghadapi ketika angin sakal menerpa kehidupan kita? Maka dari itu kalau disuruh pilih, mana yang saya pilih, mana yang saudara pilih? Perjalanan hidup kita tanpa angin sakal atau perjalanan hidup kita diterpa angin sakal? Kalau secara rohani saya akan jawab ini. Perjalanan hidup kita lebih bagus diterpa apa? Angin sakal.
Kalau secara manusiawi saya pilih ini, perjalanan hidup kita tanpa apa? Angin sakal. Tapi saudara, mari kita memilih perjalanan hidup kita yang diterpa angin sakal. Kalau saudara ingin melihat Tuhan yang hebat, yang dahsyat, maka biarkan Tuhan juga, ya, biarkan Tuhan juga berkarya dalam hidup kita. Kita melihat nanti perbuatannya yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat, yang membuat tadi murid-murid apa? Tercengang. Membuat murid-murid tadi apa? Bingung. Kalau tidak ada angin sakal, ya murid-murid tidak akan tercengang, murid-murid tidak akan bingung. Tapi dengan adanya angin sakal ini, mereka dirundung ketakutan. Dia mikir, matilah kita, binasalah kita. Tapi ingat ya, kita itu dalam pantauan apa? Dalam pantauannya Tuhan. Dalam pantauannya Tuhan. Coba kita baca ayat 48. Tolong dibacakan ayat 48 dari Markus pasal yang ke-6. Ayat 48. Markus 6 ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Iya, perhatikan kata ini Bapak Ibu. Kembali. Perhatikan kata ketika ia melihat. Perhatikan kata ini. Ketika ia melihat. Pertanyaan saya, dari mana Yesus melihat? Dari mana Yesus melihat? Kalau saudara baca ayat 45, di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya berangkat lebih dulu ke Betsaida. Lalu saudara baca ayat 46, Yesus berpisah dari mereka. Kemudian Yesus pergi ke mana? Ke bukit atau ke danau? Ke bukit. Ngapain? Berdoa. Ini kebiasaan Tuhan. Lalu ayat 47, Yesus tinggal sendirian di mana? Murid-muridnya di mana? Di laut. Ada jarak yang berjauhan. Ada jarak yang cukup jauh dari Yesus. Tapi ayat 48 berkata, ketika ia melihat, sehingga pertanyaan kita, dari mana Yesus melihat? Dari mana Yesus melihat? Padahal posisi Yesus tidak bersama-sama dengan murid-murid. Yesus tidak bersama dengan apa? Murid-murid. Tapi ayat 48 berkata ketika ia melihat. Berarti tema kita tadi dalam apa? Pantauannya Tuhan. Kita dalam pantauannya Tuhan. Makanya jangan takut kalau ada angin sakal. Amin. Karena kita dalam pantauannya Tuhan. Ayat ini berkata ketika ia melihat. Oh, dia melihat. Siapa yang percaya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita? Sampaikan tangan. Saudara lihat Yesus? Dan siapa yang percaya Yesus melihat kita? Ayo sampaikan tangan. Amin. Iya. Karena dia tidak terbatas. Dia Allah yang sangat tidak terbatas, sedangkan kita sangat terbatas. Makanya saudara, waktu murid-murid di dalam menghadapi apa ini, angin sakal, Yesus itu bukan tidak ngerti, dia lihat malah. Dia melihat. Jadi 3 ayat ini memberi bukti kepada kita bahwa sekalipun Yesus tidak bersama dengan murid-murid secara fisikly, dia berjauhan, ada jarak yang begitu jauh, tetapi ayat ini berkata dia melihat. Amin. Amin. Jadi saudara dengarkan, kalau engkau di dalam masalah, orang lain bisa tidak lihat masalahmu. Orang terdekatmu pun tidak mengerti kalau engkau di dalam masalah. Tapi ada yang melihat. Ada yang melihat. Yesus melihat apa yang sedang engkau alami. Amin. Yesus melihat.
yang terjadi dengan murid-murid. Dia lihat. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau tanggal tua, perbendaharaan di rumah kita mulai semakin berkurang. Yesus lihat enggak? Gentongnya beras itu mulai nyaring. Yesus ngerti enggak? Bagi mau habis sudah berasnya ini. Yesus melihat Bapak Ibu. Yesus melihat. Jadi sekalipun Yesus tidak bersama murid-murid, tetapi Yesus bisa melihat. Yesus bisa tahu apa yang sedang dialami murid-murid. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dan saudara tahu, Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun. Katakan amin. Amin. Yesus tidak bisa dibatasi dengan jarak, tidak, dengan ruang, tidak, dengan waktu, tidak. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia tidak ada di sini, tapi dia tahu. Dia ada di bukit, dia ada di darat, tapi dia tahu muridnya sedang mengalami apa? Angin sakal. Dia tahu muridnya sedang payah mendayung. Dia tahu kapal ini sebentar lagi tenggelam. Dia lihat itu semuanya. Dia melihat. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Pandangan Yesus tidak ada bisa yang menghalangi. Amin. Jadi percuma saudara ngumpet. Ngumpet juga Tuhan apa? Lihat. Waktu saya ditipu itu, kita ditipu, beberapa orang jemaatnya pernah ditipu ya. Orang yang ditipu saya itu Pak Wembi itu telepon, Pak Robert ini lah. Saya bilang silakan kabur, silakan kamu sembunyi. Saya tidak lihat, tapi ada Tuhan yang melihat kamu di mana kamu berada. Yang hebatnya gini, saya tidak dibuat hancur dengan uang saya yang ditipu, tapi saya melihat Tuhan semakin berkati. Amin. Dan saya yakin dia tidak akan lebih baik hidupnya ketika dia menipu. Jadi lebih baik ditipu daripada menipu. Tapi kalau boleh jangan mau. Kalau boleh. Tapi kan penipu ada di mana-mana. Penipuan di dalam gereja. Tapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Di luar sana banyak. Haleluya. Kemudian saudara, Yesus bukan hanya melihat apa yang dibutuhkan sekarang ini murid-murid, keselamatan dari maut yang siap menjemput dia ini dengan adanya angin sakal. Tapi juga Yesus bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan kita yang lainnya. Waktunya bayar uang sekolah misalnya. Seorang pendeta ya diundang khotbah di gereja yang mapan, di gereja yang besar, di jemaat yang banyak. Dia khotbah. Setelah khotbah, diajak oleh pendeta majelis ke konsistori, minum-minum kopi, ya, makan jajan. Selesai itu pulang, salaman. Waktu salaman, itu pendeta yang khotbah pegang tangannya pendeta tuan rumah, kok mulus-mulus aja ya. Nah, selesai salaman. Pak pendeta, saya pamitan dulu. Harapannya pendeta ini, dia ingat ini, kalau harus ada persembahan apa? Kasih begitu mungkin. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas pelayanannya, khotbahnya dahsyat luar biasa. Pergi dia saudara. Dadah, pergi. Tanpa dapat apa? Namanya persembahan kasih. Bulan depan diundang lagi gereja yang sama. Menurut saudara datang dari pendeta. Diundang lagi. Gereja yang sama memanggil dia. Pak, jemaat minta Bapak khotbah lagi. Jemaat merasa diberkati Tuhan lewat khotbah Bapak. Dalam hatinya pendeta ini, iya tapi kamu kok tidak berkati saya? Kok kamu tidak berkati saya? Dia datang Bapak Ibu. Dia datang lagi berkhotbah. Salah.
Dengan semangat yang tinggi dia berkhotbah, melayani. Dan sesudah itu diajak kembali ke konsistori, minum apa? Kopi, makan jajan. Sesudah itu pamitan, salaman lagi. Waktu salaman, ya tangannya pendeta tetap apa? Mulus-mulus saja. Dan dia pamit, dia pergi. Dia pulang, harapannya mungkin lupa ditelepon nanti. Lupa, minta maaf tadi amplop apa ini ketinggalan lupa. Enggak juga ditelepon. Bulan depan diundang lagi 3 kali undang khotbah. Yang ketiga kali mau enggak kira-kira? Kalau kamu jadi pendetanya gimana? Mau enggak? Enggak mau kalau Diki. Kalau Mas Kris mau enggak? Berial aja, biar mau enggak? Khotbah tanpa PK berial. Hah? 3 kali khotbah dari dikasih PK mau enggak? Berial. Enggak mau khotbah. Saudara tahu enggak? Pendeta ini datang lagi dia. Dia datang lagi. Enggak kapok dia. Ya memang melayani itu bukan cari uang, amin. Amin. Ya kalau ada berkat itu namanya pelengkap hidup aja. Dia datang lagi, saudara, khotbahnya sama. Dia tidak kurangi semangatnya, tetap semangat berkhotbah. Dan dia udah tahu, selesai khotbah dia kemana? Konsistori. Minum apa? Kopi. Kali ini dia tidak mau ke konsistori, tidak mau minum kopi, dia langsung mau pulang aja. Kan gitu. Selesai dia khotbah, dia langsung pamitan, Pak, saya buru-buru Pak. Saya masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya mau buru-buru. Pendeta Torno bilang, jangan buru-buru Pak. Seperti biasa, minum kopi dulu. Ayo Pak. Ya nggak lama kali, minum dulu Pak. Minum dia akhirnya mau juga dia minum. Saya baik Pak, saya pamitan. Dia mau pergi cepat pergi. Pak, sabar Pak. Amplop Bapak ada semua itu. Dari pertama Bapak khotbah ada. Dari kedua Bapak khotbah ada. Yang ketiga juga ada. Sekarang kami berkasih Pak. Gila ini pendetanya ngetes orang ya. Waktu dia terima 3 amplop itu, saudara tahu enggak? Pas kebutuhan untuk bayar uang semester anak. Dia buka cukup untuk bayar semester anaknya. Coba kalau dikasih bulan itu dia dapat langsung dipakai mungkin toh. Bulan kedua dipakai lagi, bulan ketiga dia bingung bayar uang apa. Tapi pas itu Tuhan ngerti kebutuhan kita, amin. Dia lihat. Saya nggak ngerti juga kenapa pendeta ini kayaknya mempermainkan dia. Jangan dulu dikasih, tahan dulu berkatnya, tahan dulu sampai berapa kali? 3 kali Bapak Ibu. Sampai 3 kali. Jadi Tuhan pun tahu kebutuhan kita. Yesus tahu, Yesus melihat semuanya itu, amin. Jadi ketika kita di dalam persoalan, ketika kita menghadapi angin sakal, Yesus melihat, Yesus mengerti. Kenapa? Karena kita ada di dalam apa? Pemantauan Tuhan. Katakan 2, 3. Pemantauan Tuhan. Tunjuk pada sebelummu. Kamu dipantau Tuhan. Kamu dipantau Tuhan. Terus bilang gini lagi, ojo macam-macam. Kamu dipantau Tuhan. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Saudara dan saya itu sering di apa? Dipantau Tuhan. Tapi untungnya kita kan bukan teroris. Yang dipantau Yesus 88. Kita dipantau Tuhan. Tuhan ini melihat seperti apa kita. Tapi saudara dia juga memantau sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak benar, maka kita juga tetap dalam apa? Pemantauannya Tuhan. Bilang lagi orang di sebelahnya, ojo macam-macam loh. Tuhan memantau kamu. Macam-macam Tuhan memantau kamu. Jangan macam-macam. Tuhan memantaumu. Ya, saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa mata Tuhan itu bagaikan apa? CCTV. Kalau CCTV di dunia ini saudara bisa kelabui, tutup itu CCTV-nya. Udah bebas kan? Tutup layarnya, Anda sudah tidak terpantau. Atau kita di bawahnya apa ini? CCTV. Udah kita tidak terpantau.
Tapi CCTV-nya Tuhan canggih banget. Dia dapat melihat semua kejadian di alam semesta ini. Amin. Makanya tidak heran tadi ayat 48 tadi berkata ketika ia melihat, padahal Yesus dia bersama dengan apa? Murid-murid. Dia lagi berdoa di bukit, murid-murid di laut, di danau. Tapi Yesus melihat. Kenapa? Matanya itu loh bagaikan apa? Dapat melihat semua kejadian di alam semesta ini. Dia memantau benar-benar hidup kita. Kita dikurung Tuhan dengan CCTV. Saudara kan takut melanggar di lampu merah karena ada apa? Begitu di lampu merah yang tidak ada CCTV-nya, sepi malam, ditabrak deh tuh lampunya. Bablas saja. Tapi CCTV-nya Tuhan itu luar biasa. Saya bilang sama Pak Wepian ibu saya, silakan kamu sembunyi di lubang semut. Lubang semut loh. Tuhan pasti lihat kamu di lubang semut. Penipunya gini mikir, gimana caranya saya masuk di lubang semut ya? Tuhan memantau kita. Makanya Amsal 15 ayat 3 bilang apa? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat maupun orang yang baik. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan itu menjelajah. Menjelajah kemana? Ke seluruh bumi. Untuk melimpahkan, perhatikan, melimpahkan kekuatannya kepada, ayo bersungguh-sungguh supaya Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Tepuk orang sebelahmu, sungguh-sungguh yaitu Tuhan. Iya. Supaya apa? Tuhan melimpahkan kekuatannya, tapi kepada mereka yang apa? Sungguh-sungguh. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dengar, CCTV Tuhan itu standby 1 kali berapa? 24 jam. Tidak ada istirahatnya. Dan seluruh jagat raya dalam pemantauan Tuhan. Ini tadi, mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi, memantau kita. Haleluya. Dan Tuhan paling tahu menolong kita di saat kita di dalam kesulitan seperti ini. Amin. Dia paling ngerti gimana caranya menolong kita. Ya, ada pujiannya itu ya, saya senang itu. Engkau yang paling tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Engkau yang paling mengerti Tuhan. Dia paling ngerti gimana caranya. Makanya gereja ini ya, saya serahkan aja sama Tuhan. Engkau yang paling tahu bagaimana caranya ini Tuhan, untuk Tuhan pugar lebih besar. Saya berserah aja. Dulu juga begitu Bapak Ibu. Saya tidak ngerti Tuhan gimana caranya, tapi saya pasrah kepada Tuhan. Bawa aku masuk di dalam aliran sungai ini, mengikutimu Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, setelah Yesus melihat, hebatnya lagi Yesus kita, Tuhan kita. Kalau Dia hanya melihat, itu namanya cuma jadi apa? Penonton aja. Tapi saudara, ayat berikutnya berkata, ayat 48 tadi berkata, maka kira-kira jam 3 malam datang atau tidak datang? Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Dia hendak melewati mereka. Pura-pura kepingin lewati gitu ya.
Jadi Yesus tidak hanya melihat kalau murid-murid di dalam badai, ada angin sakal yang menghambat perahu mereka, yang akan menenggelamkan perahu mereka. Ada angin sakal. Yesus tidak hanya melihat, tapi dia datang. Haleluya. Kalau dia datang artinya pertolongan segera akan apa? Datang. Amin. Amin. Bayangkan kalau kita dalam kesusahan, kita bingung mau ngapain, terus dia datang. Dan dia berkata kepada orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang butanya bilang gini, ya Rabbi, Rabi. Apa? Ya Rabi, Rabuni. Aku kepingin apa? Melihat. Kata Yesus, melihatlah. Melihat. Dia berkata kepada Maria Marta, di mana kamu kuburkan Lazarus? Dia datang. Dia panggil Lazarus. Mato, mau keluar. Wah. Dia keluar. Orang mungkin lari malah. Iki pocong, aku sudah berapa hari dikubur kan? Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Terlalu mudah. Menyembuhkan orang sakit terlalu mudah, memberkati orang miskin terlalu mudah, mengangkat orang rendah menjadi tinggi terlalu mudah. Tapi juga gampang juga orang kaya dijadikan miskin, gampang juga. Orang yang punya kedudukan tinggi direndahkan, gampang juga bagi Tuhan. Ya, terlalu mudah bagi Tuhan. Dia datang. Dia datang kira-kira jam 3 malam. Ya problemnya jam 3 malam ada orang berjalan di atas air, ya siapa yang gak ketakutan? Wah, ini gelap. Tiba-tiba ada orang lewat, makanya dia teriak apa? Hantu. Ya dia melihatnya Yesus, dia melihat Yesus seperti apa? Hantu itu. Hantu. Murid-murid merasa, ini hantu ini. Bahaya. Karena itu saya tulis Bapak Ibu. Beda loh. Kalau Tuhan datang, beda dengan hantu. Kalau hantu datang, perahu murid-murid, saya jamin pasti diapakan? Tenggelamkan. Mati kamu sekalian. Tidak mungkinlah hantu nolongi apa? Murid-murid. Mana ada hantu yang baik? Pernah ketemu hantu yang baik? Ya pernah dengar ceritanya. Pak, di situ ada setan yang baik loh. Setan apa yang baik? Hah? Mana ada setan yang baik? Iya Pak. Itu dompet saya kosong sekarang penuh duit. Oh, kamu punya tuyul. Nah itu setan yang baik itu. Itu setan yang baik itu. Bawa duit. Tapi orang lain, duitnya orang lain yang diambil. Benar enggak? Kalau tidak percaya, Bu, tunut itu uangnya kalau dia perpuluhan diikat karet. Benar enggak, Bu? Ya, Bu ya. Biar enggak digondol apa? Tuyul. Tuyul, Bu. Oh, Iya. Makanya selalu utuh itu karena diikat karet. Jangan-jangan mulai bulan depan semua pada ikat karet. Melu-melu kabeh diikati karet. Kalau Tuhan yang datang, perahu murid-murid diapakan? Selamat. Diselamatkan. Tapi kalau hantu yang datang, perahu murid-murid diapakan? Saya yakin pasti ditenggelamkan. Wah, luar biasa. Saya baca ayat ini ya, saya diberkati Tuhan. Pertama, dia melihat. Kadang-kadang banyak orang hanya melihat itu orang yang dirampok di tengah jalan, imam lewat hanya melihat, pergi dia. Orang Lewi hanya melihat, pergi dia. Tidak ada yang terbeban untuk menolong orang yang di dalam kesakitan ini. Orang yang perlu ditolong, mereka hanya melihat dan pergi. Dan mungkin banyak orang seperti itu sekarang. Melihat dan pergi, melihat kesan dan pergi, melihat kesan dan pergi. Tapi Yesus tidak. Dia melihat. Kemudian dia apa? Dia datang. Dan kalau dia datang, saya katakan belum cukup. Dia harus melakukan sesuatu. Katakan amin. Ya. Jadi Yesus kalau sudah melihat, dia mulai datang, pasti dia melakukan sesuatu. Katakan 2, 3. Pasti dia melakukan sesuatu. Amin. Amin. Dia kalau sudah melihat, tadi dari kejauhan dia lihat, sekarang dia datang. Dia datang. Dan kemudian dia akan melakukan sesuatu.
Tolong baca ayat 51. Ayat 51. Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu. mendapatkan mereka. Katakan bersama-sama 2, 3. Mendapatkan mereka. Dan angin pun reda. Dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang. Nah ini, mereka sangat tercengang dan bingung. jadi Yesus melihat, Yesus datang, kemudian Yesus mendapatkan mereka. Amin. Amen. Ayat 51 berkata lalu ia naik. Kalau tadi kan dia hanya lihat. Sementara dia berdoa dia lihat. Kemudian dia datang di tadi itu gambar yang sebelumnya nih. Dia datang nih. Ya, ini dia datang nih. Tapi belum cukup dia datang. Dia harus naik di perahu murid-murid. Dia dapatkan murid-murid. Dia mendapatkan mereka. Dan waktu dia naik di perahu ini, dia mendapatkan mereka. Dia hanya bilang, angin sakal reda. Reda enggak Bapak Ibu? Semua tunduk di bawah kakinya Tuhan. Amin. Semua tunduk. Ya semuanya tunduk. Jadi saudara lihat, Yesus tidak hanya melihat murid-murid yang sedang susah payah mendayung perahunya, tapi dia datang dan tidak hanya datang juga, dia mendapatkan mereka. Dia mendapatkan mereka. Dan waktu dia naik ke perahu ini, saya yakin murid-murid sudah apa? Tenang, lega. Apalagi ketika angin sakal itu reda, mereka tercengang dan bingung. Saudara mau tercengang dan bingung? Halo, siapa yang mau tercengang dan bingung? Angkat tangan. Lewati dulu angin sakal. Ya kapan kita bisa tercengang dan bingung? Ya kalau ada angin sakal menerpa perjalanan hidup kita. Tapi kalau tidak ada, Anda tidak pernah tercengang dan bingung. Tapi kalau saudara makin banyak mengalami angin sakal dalam kehidupan, engkau makin banyak juga dibuat Tuhan tercengang dan bingung. Anda bisa bayangkan gereja ini dulu. Kalau hujan, tidak ada bangku yang tidak basah. Kalau Bapak Ibu taruh Alkitab di bangku gereja, bukan bangku yang sekarang ya, dulu bangku kayu, semua yang kita taruh di bangku gereja akan basah. Jemaat gak ngerti karena hebatnya Tuhan. Selama 3 tahun, saya ngikuti loh sebelum kita bangun gereja. Tidak pernah terjadi hujan minggu pagi. Bapak Ibu mungkin tidak ikuti, tapi saya ngikuti selama 3 tahun. Tidak pernah terjadi hujan minggu pagi. Karena kalau hujan minggu pagi, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara akan ketetesan air di setiap bangku ini. Dan kalau sudah hujan deras, air di dalam gereja semata kaki. Dan saya tidak ngerti gimana caranya nih. Karena saya tidak punya duit untuk memperbaiki gereja. Tapi Tuhan yang paling tahu gimana caranya menolong saya. Amin. Dia paling mengerti. Dia lihat saya, dia lihat gereja kita, dia lihat kalau hujan banjir. Yang pertama dia lakukan, jangan kasih hujan hari Minggu. Ini Minggu pagi saudara. Tahu nggak? Tahun 99 bulan Januari sampai Juni kita bangun gereja ini. Ibadah pertama kali kita pakai, langsung hujan deras, tas Minggu pagi-pagi. Dan itu membuat saya menghadap ke atas. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saya bahwa selama 3 tahun Engkau tidak membuat hujan di Minggu pagi. Kami mengalami di sini. Amen. Amen. Dia lihat, dia datang, dia dapatkan kita, dia bangun gereja ini. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama ini. 2, 3. Yesus melihat, Yesus datang, Yesus mendapatkan. Di bawahnya, Dia datang untuk menolong murid-murid. Dia datang juga untuk menolong kita. Karena kita juga dalam. Amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin.